Kalau kita menelusuri eh, pembagian waris dalam Islam, Ya, eh, dasar seseorang itu diberikan lebih atau kurang itu bukan karena jenis kelamin. Bukan karena dia laki-laki maka diberi lebih daripada perempuan. Bukan itu alasannya. Ada lebih dari 30 kasus keadaan di mana seorang laki-laki menerima dan perempuan di mana seorang perempuan akan menerima. Dari 30, lebih dari 30 kasus tersebut, hanya 4 di mana laki-laki menerima lebih dari perempuan. Hanya 4. Hanya 4 keadaan. Lebih dari 30 keadaan tersebut, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, laki-laki dan perempuan menerima sama. Seperti kasus perempuan dan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu. Ini sama. Yang berikut, di mana laki-laki menerima lebih sedikit dari perempuan. iya, Perempuan menerima lebih banyak dari perempuan. Apa perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Kasusnya misalnya seorang anak perempuan, lalu ada seorang dengan bapaknya, anak perempuan dengan bapaknya. Itu bapak laki-laki, lalu anaknya ini perempuan, yang meninggal adalah ibunya. Maka sang anak akan menerima setengah kalau dia sendirian, dan kalau mereka berdua malah lebih besar. Dan sang bapak atau suami dari ibu tersebut yang dia laki-laki jenis kelaminnya, dia hanya menerima seperempat, malah lebih sedikit. Lalu ada kasus di mana laki-laki eh, perempuan bisa menerima, dan kalau digantikan oleh perempuan, oleh laki-laki, maka laki-laki tersebut tidak akan bisa menerima. Contohnya kasus cucu eh, laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan di anak perempuan, di anak laki-laki, di mana akan terjadi sebuah aul. Dan pada saat aul tersebut, bila posisinya di situ adalah cucu laki-laki, maka dia tidak menerima apa-apa karena posisinya sebagai asabah. Tidak ada sisa, bahkan kurang hartanya. Ini kasusnya bisa ada seorang yang meninggal itu ada ibu, ada ayah, ada macam-macam ya, dan seterusnya keadaannya, dan di situ seorang anak laki-laki tidak akan bisa menerima karena tidak ada sisanya. Jadi lalu apa alasannya seseorang itu dan menerima lebih daripada seorang seseorang yang lain? Alasannya itu biasanya karena tiga. ya, Yang pertama karena kedekatan eh, dengan ahli waris. Siapa yang lebih dekat, dia menerima lebih banyak. Bahkan yang lebih jauh, maka malah tidak menerima. Gitu. Jadi yang kedua, karena harapan hidup. Harapan hidup itu maksudnya siapa yang punya harapan hidup, tantangan kehidupan ini lebih besar, itu seperti anak. Anak kan tantangan hidupnya lebih besar daripada seorang ayah, atau karena harapan hidupnya lebih besar, maka dia akan menerima lebih banyak. Yang iya. berikutnya adalah ada ibul mali. Yang berikutnya adalah beban kehidupan. Nah, beban kehidupan inilah yang menyebabkan beban harta ya. Seorang anak laki-laki menerima lebih banyak dari perempuan. Jadi kita tidak bisa melihat uh, ini secara sepihak atau hanya secara juz'iyah atau secara parsial. Hanya kita lihat dari sistem warisannya, laki-laki, anak laki-laki kok lebih banyak daripada anak perempuan. Iya, karena memang beban kehidupannya itu akan lebih besar. Kenapa beban kehidupannya lebih besar? Dia punya kewajiban, oleh Islam punya kewajiban untuk memberikan mahar. Lalu setelah itu dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Lalu setelah itu dia mempunyai kewajiban, kalau dia punya orang tua, yang mempunyai kewajiban di antara anak-anak itu adalah anak laki-laki. Kalau dia punya ponaan yang yatim, yang susah, dia punya kewajiban terhadap, yang mempunyai kewajiban itu adalah bukan tantenya. Yang punya kewajiban awal itu adalah pamannya. Dia adalah walinya. Walinya, bukan tantenya. Begitu juga pada saat dia punya saudara perempuan yang susah,
yang janda, yang tidak punya, yang mempunyai kewajiban itu adalah saudara laki-lakinya, bukan saudara perempuannya. Jadi dia diberikan kelebihan karena memang bebannya besar. Nah, kalau kita disuruh pilih, mana yang kita pilih? Menerima besar atau sisanya yang banyak? Ada orang yang ini menerima 100 juta, yang ini menerima 50 juta, tapi kelihatannya yang 100 juta lebih banyak. Tapi ternyata yang 100 juta ini pengeluarannya lebih banyak. Terakhir sisanya yang 100 juta tinggal 5 juta. Sedangkan yang 50 juta tidak dikorek. Hasilnya masih tetap utuh 50 juta. Kalau kita berpikir rasional, justru kita akan mengambil yang sisanya lebih banyak, bukan yang menerima lebih banyak. Tapi yang terakhir kira-kira sisanya lebih banyak. Karena seorang anak perempuan itu tidak diberikan beban. Seorang istri tidak diberikan beban walaupun dia kaya, suaminya miskin. Kalau toh dia memberi, itu namanya sedekah. Itu sedekah kepada suaminya. Untuk begitu juga pada saat cerai, dia tidak punya kewajiban untuk membiayai anak-anaknya. Yang mempunyai kewajiban adalah suaminya atau ayah dari. Kalau dia memberi, itu namanya sedekah. Walaupun kenyataannya lain ya, kenyataannya di lapangan lain ya. Kalau seorang sudah cerai, biasanya seorang suami lepas tanggung jawab. Tapi secara syar'i, kewajiban itu ada pada suami atau ada kepada ayah, dan begitu seterusnya. Jadi melihat keadilan bukan soal kesamaan, tapi kesetaraan dari berbagai macam sisi. Jadi itu yang pertama. Jadi eh, jangan melihat keadilan orang diberikan sama-sama harus anak yang sudah kuliah, yang sudah besar, itu harus disamakan dengan anak yang masih SD. Dan anak yang SD protes, Papa kenapa tidak adil? Nah ini justru dia yang tidak punya beban apa-apa, cuma main, diberikan 10.000 tiap hari, itu sudah besar. Sedangkan anak laki-lakinya yang harus keluar, yang sudah kuliah, itu diberikan 50.000, itu kecil. Karena kewajibannya besar. Jadi jangan melihat keadilan antara laki-laki dan perempuan itu seperti anak kecil yang Iya. diberikan jajan oleh orang tuanya yang protes kenapa kakaknya yang kuliah diberikan banyak.